Maaf dokter, mau tanya, untuk vaksin monkeypox sudah ada belum ya dokter ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi vaksin untuk mpox itu sudah ada, gitu ya. Tapi ketersediaannya masih terbatas dan terakhir kalau nggak salah saya baca dari website Kemenkes gitu ya. Nanti akan disediakan khususnya untuk daerah-daerah yang sudah melaporkan ada kejadian kasus positif mpox. Jadi kalau yang masih curiga-curiga atau misalnya belum ada pertambahan kasus ya mungkin tidak akan langsung disediakan vaksinnya gitu ya. Nah, vaksinnya sendiri juga diutamakan untuk populasi risiko tinggi. Nah, contohnya ya kan kita mungkin sudah banyak baca ya bahwa mpox ini banyak ditularkan oleh kontak yang sangat erat ataupun juga dari aktivitas seksual. Kemudian yang resiko tinggi lain adalah misalnya petugas kesehatan seperti saya atau petugas pengambil sampel. Jadi orang-orang yang melakukan swab pada pasien yang diduga terkena mpox itu juga prioritas untuk diberikan vaksin. Sama memang orang-orang yang ada kontak dengan pasien mpox kurang dari 2 minggu. Nah, itu juga prioritas untuk mendapatkan vaksin mpox ini. Tapi untuk ketersediaan secara massal seperti zaman pandemi COVID dulu itu belum ada rekomendasi seperti itu. Karena juga kasusnya masih sangat jarang gitu ya kan, penularan mpox ini mestinya sih tidak akan segencar atau secepat COVID gitu, karena penularannya itu membutuhkan kontak yang sangat erat dan kalau pasien mpox itu kan akan ada lesi kulitnya ya, jadi gambaran kelainan kulitnya ya. Tentu pasti orang-orang kalau melihat seperti itu biasanya sih refleksnya akan menjauhi orang-orang dengan kelihatan kelainan kulit karena ya mungkin takut terkena gitu ya. Jadi nggak kayak COVID yang gampang sekali menular lewat udara karena memang dia virus saluran nafas ya. Jadi vaksinnya ada, disediakannya terbatas dan hanya untuk kaum yang berisiko tinggi tertular. Itu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah gejala demam berdarah bisa dirawat di rumah? Soalnya anak saya trombositnya turun sedikit, sudah fase 7 hari ini, tapi badan sudah adem, makan sudah mau, tapi 5 sendok minum sudah mau. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, saya mesti luruskan dulu bahwa memang tidak semua kasus demam berdarah itu memerlukan perawatan gitu ya. Jadi bisa saja pasien mengalami infeksi demam berdarah tapi gejalanya ringan, tidak ada tanda bahaya sehingga tidak memerlukan perawatan. Nah, yang dimaksud tanda bahaya ini apa? Sebenarnya kalau misalnya nonton video saya lengkap itu mestinya sudah ada ya dalam video tersebut ya. Tapi saya ulang sedikit lah nggak apa-apa ya. Contoh tanda bahaya itu misalnya terjadi perdarahan, ya misalnya entah muntah darah atau BAB berdarah, kencing berdarah atau perdarahan yang susah berhenti, misalnya mimisan berulang atau gusi berdarah berulang gitu ya, disertai trombosit yang sangat rendah, biasanya di bawah 100.000. Kemudian juga muntah-muntah atau nyeri perut yang menetap gitu ya. Nah, itu juga tanda-tanda ada kebocoran plasma atau juga resiko dehidrasi meningkat gitu ya. Kemudian nggak bisa makan, nggak bisa minum, apalagi tidak bisa minum itu sangat-sangat tanda bahaya karena terapi utama untuk demam berdarah itu adalah pemberian cairan ya, karena resiko dehidrasi, resiko shock pada pasien-pasien yang mengalami demam berdarah. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda bahaya seperti itu, tidak ada perdarahan, apalagi pasiennya masih bisa makan dan minum, terus dipantau misalnya untuk pemeriksaan darahnya berkala ya, misalnya sehari sekali atau misalnya paling lama 2 hari sekali untuk pemantauan trombositnya ternyata turunnya tidak terlalu drastis, pasiennya tenang-tenang saja, mungkin saja mengalami demam berdarah yang relatif ringan sehingga tidak memerlukan perawatan. Apalagi ini sudah 7 hari, kalau misalnya sudah 7 hari itu mestinya sudah masuk ke fase convalescence alias fase pemulihan ya. Kita tahu ya fase kritis demam berdarah dalam arti kata bisa terjadi komplikasi, bisa terjadi perburukan kondisi pasien itu di hari ke-4 sampai ke-6 perjalanan penyakit dihitung dari demam hari pertama gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari hari ke-4 ke-6 pasiennya fine-fine aja, baik-baik saja, bisa makan minum, apalagi keluhan semulanya misalnya pegelinu segala macam sudah mulai membaik gitu ya, itu biasanya tidak perlu perawatan ya. Semoga anaknya cepat sembuh. Dok, bahas penyakit saya dong, batu empedu dan batu ginjal. Baik, ya ini topiknya agak luas ya, nanya 2 penyakit sekaligus ya. Cuman saya coba jelaskan secara kata kuncinya aja ya. Pertama untuk batu empedu ya. Kebanyakan batu empedu itu sifatnya berasal dari pengendapan kolesterol. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kolesterol tinggi itu juga resiko meningkatkan terjadi batu empedu. Tapi secara klasik faktor resiko untuk terbentuk batu empedu itu waktu pendidikan ya diajarkan itu ada yang namanya 4F ya. Jadi female, wanita itu lebih mudah mengalami batu empedu, apalagi kalau yang 40, usianya 40 tahunan, dan juga fertile ya, misalnya sudah pernah hamil, punya anak gitu ya, jadi subur, masih subur.
dan kemudian fat ya, alias gemuk, obesitas ya, karena memang itu faktor-faktor risiko untuk mempermudah terkena batu empedu. Tapi masih ada faktor-faktor risiko yang lain ya, misalnya terlalu lama berpuasa ya. Jadi kenapa terlalu lama berpuasa ya, karena ketika kita berpuasa itu kantong empedunya kan akan diem, dia tidak berkontraksi menyemprotkan cairan empedu ke dalam usus 12 jari. Akibatnya terjadi stagnan ya, cairan empedunya mengendap terlalu lama sehingga resiko terbentuknya kristal akan meningkat gitu ya. Jadi hati-hati kalau orang yang sering puasa terlalu lama-lama. Kemudian juga wanita hamil itu juga beresiko ya untuk terbentuk batu empedu karena pengaruh dari hormon kewanitaannya yang mempengaruhi pergerakan dari si kantong empedu sehingga gampang terjadi stagnan juga dari cairan empedunya. Lalu apalagi ya, yang gemuk, yang suka makan makanan berkolesterol tinggi gitu ya, dan kurang gerak, kurang serat, itu juga semua beresiko untuk terkena batu empedu. Nah sekarang penata laksananya gimana? Sebenarnya kita kalau dari penelitian ya, kebanyakan pasien dengan batu empedu itu tanpa gejala sebenarnya ya. Nah kalau misalnya tanpa gejala, andai kata mau diobservasi dan tidak ada komplikasi ya, itu sebenarnya boleh tanpa pengobatan, kita observasi berkala saja. Nah kalau misalnya pasiennya bergejala gitu ya, tapi tanda kutip tidak mau operasi, atau misalnya karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk dioperasi, misalnya usia sudah sangat tua, banyak komorbidnya ya, sehingga operasinya juga berisiko tinggi. Nah itu ya bisa saja diberikan kayak semacam pelarut ya, biasanya diberikan ursodeoxycholic acid gitu ya, asam ursodeoxycholat dengan dosis minimal 500 mg per hari. Tapi sebenarnya terapi ini sifatnya itu lebih ke pencegahan sih sebenarnya ya. Meskipun kalau pada pasien-pasien yang bergejala nyeri perut kanan atas karena batu empedunya dan ukuran batunya kecil gitu ya, di bawah setengah senti, memang beberapa pasien saya temukan bisa saja batunya hilang, tapi dari penelitian resiko untuk muncul lagi di kemudian hari itu meningkat. Nah sekarang gimana kalau yang batunya rada besar atau lagi bergejala, apalagi yang sudah berkomplikasi? Ya terapinya cuma satu, operasi gitu ya. Nah operasi ini yang diangkat adalah kantong empedu yang berisi batunya ya. Jadi bukan empedunya hilang. Nah empedu ini mesti diluruskan ya teman-teman ya, sobat waras sekalian. Empedu itu adalah cairan yang dihasilkan oleh liver kita, hati, organ hati ya, posisinya dari kanan atas juga, di atasnya kantong empedu. Selama liver teman-teman normal ya, atau kondisi fungsi hati pasien dengan batu empedu ini normal, empedu tersebut akan tetap dihasilkan secara normal. Dan setelah operasi pun juga akan tetap dialirkan ke usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak. Memang pasca operasi biasanya butuh waktu seminggu atau 2 minggu ya untuk adaptasi nih ususnya. Jadi bisa saja terjadi perubahan konsistensi atau bentuk dari BAB-nya. Tapi setelah adaptasi dengan perubahan aliran empedu yang berubah karena kantongnya sudah diangkat, lama-lama akan jadi normal seperti biasa lagi. Dan kebanyakan pasien saya yang sudah operasi pun juga tidak mengeluh apa-apa tuh, biasa-biasa aja, tidak terpengaruh daerahan tubuhnya atau apa, itu enggak, itu mitos-mitos aja ya. Jadi kalau misalnya memang sudah indikasi untuk operasi, apalagi bergejala, apalagi sudah pernah komplikasi ya, infeksi segala macam, jangan ragu untuk operasi, apalagi memang tidak ada kontraindikasi untuk operasi gitu ya. Kemudian untuk batu ginjal. Nah ini batu ginjal juga sebenarnya kalau mau dijelasin panjang lebar bisa panjang banget di videonya ya. Saya udah pernah bikin videonya, silahkan ditonton ulang. Cuman secara kunci begini, batu ginjal itu terbentuk karena ada faktor yang namanya supersaturasi, jenuh ya. Sama mirip kayak batu empedu tadi. Kalau urin kita pekat dan ada zat-zat di situ yang bisa mengkristal, contoh kalsium gitu ya, sitrat ya, kemudian fosfat, segala macam, asam urat, itu semua bisa mengendap membentuk kristal asam urat, kristal kalsium oksalat, kalsium fosfat, batu sistin, batu struvit, macam-macam jenis batu ginjal pun juga sangat banyak seperti yang saya sudah sebutkan barusan gitu ya. Tata laksanaannya ya kalau bicara obat ya tergantung jenis batunya. Nah cuman kan kebanyakan pasien tuh tidak diperiksa jenis batunya apa. Nah itu nanti bisa konsultasi ke dokternya. Nah cuman kalau untuk panduan secara umumnya, utamanya adalah kita harus menjaga supaya urin kita tidak pekat, jangan sampai kurang minum ya. Terus faktor lain yang sering membuat terjadi endapan adalah kita terlalu lama menahan buang air kecil sehingga terjadi pengendapan. Ya itu kan hukum alamiah aja gitu. Jadi semua pasien kalau mau menghindar dari resiko batu ginjal, usahakan setiap hari itu buang urinnya banyak ya. Kalau dari penelitian sih dianjurkan bisa sampai 2 liter per hari kita mengeluarkan air kencing gitu ya, supaya menghindarkan resiko terkena batu ginjal. Nah tapi untuk asupan minum ya paling nggak 2 liter lah, jangan kurang dari itu. Kalau misalnya cuaca panas atau apalagi badannya besar gitu ya, tentu butuhan cairan yang lebih
tinggi lagi. Sama jangan suka nahan pipis ya. Untuk makan, kalau misalnya untuk mencegah batu ginjal, intinya hindari jangan terlalu banyak garam ya. Kemudian juga tidak usah mengkonsumsi suplemen berlebihan ya. Misalnya ada orang takut osteoporosis itu gimana sehingga konsumsi kalsium berlebihan. Nah, itu resiko meningkatkan terbentuk batu kalsium. Kemudian makanan-makanan yang tinggi oksalat ya, seperti teh, coklat gitu ya, kentang ya, itu juga kalau terlalu berlebihan dikonsumsi bisa menimbulkan batu oksalat. Makanan yang sangat tinggi protein, tinggi purin, daging merah, jeroan, seafood itu tinggi asam urat. Kalau asam urat darahnya juga tinggi dan tidak diobati yang benar, tidak diturunkan, resiko juga menimbulkan batu asam urat. Macam-macam ya gitu ya. Dan jaga kebersihan saluran kencingnya ya. Jangan sampai lembab-lembab area bawah, kemudian juga jangan nahan pipis kelamaan supaya tidak infeksi saluran kencing. Mereka yang sering infeksi saluran kencing terus terbentuk batu ya, itu bisa berulang batunya. Ya, jadi banyak sekali faktor resiko yang harus dijaga supaya jangan terkena batu ginjal. Untuk terapinya, selain dengan pola hidup yang sudah saya jabarkan tadi, tergantung sudah ada komplikasi atau tidak dan seberapa besar batunya. Kalau misalnya tidak terlalu besar, ya biasanya bisa dibiarkan batunya turun sendiri ya dengan cara didorong, minum air yang banyak. Atau kalau batunya udah rada besar ya bisa dilakukan ya istilah orang awam tembak gitu. Itu bukan tembak laser atau gimana, SWL ya, extracorporeal shockwave lithotripsy, itu pakai gelombang kejut frekuensi tinggi sehingga batunya digetarkan pecah sehingga jadi serpihan yang lebih kecil dan keluar lewat saluran kencing. Atau kalau batunya lebih besar lagi ya mungkin perlu operasi ya, misalnya dengan endoskopi langsung ke ginjalnya untuk memecahkan batunya, atau operasi yang konvensional ya dengan sayatan besar kalau batunya sudah besar sekali, misalnya batu cetak ginjal ya, apalagi kalau sampai ginjalnya terinfeksi sampai bernanah gitu ya, kadang-kadang perlu dilakukan pengangkatan ginjal. Pernah ada tuh pasien seperti itu ya. Jadi terapinya macam-macam tergantung kondisi batunya dan tergantung komplikasi apa yang sudah ditimbulkan oleh si batu ginjal tersebut. Semoga bisa menjelaskan. Di pertanyaannya, saya sudah mengidap diabetes sudah 15 tahun, berobat yang dipakai metformin, belum obat sakit ibuprofen, sekarang badan rasanya sakit semua dan buang berbusa. Maksudnya mungkin buang air kecilnya berbusa kali ya, malam sering buang air kecil. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya meskipun banyak typo tulisannya ya. Jadi kalau masih sering buang air kecil malam hari, kemungkinan besar kadar gula darahnya belum terkendali dengan baik. Jadi kontrol ke dokter ya, dikejar sampai terapi untuk diabetesnya bisa menciptakan kondisi gula darah itu terkontrol dengan baik. Dan biasanya kita nilai dengan yang namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c adalah rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Kalau HbA1c-nya bagus, ya bisa tercapai target di bawah 7%, nah itu berarti kontrol gula darahnya sudah bagus dan biasanya pasiennya sudah tidak bergejala sering kencing lagi. Ya, jadi ini kalau misalnya masih sering kencing malam hari, kemungkinan gula darahnya masih belum terkontrol dengan baik gitu ya. Metformin adalah salah satu obat yang paling sering digunakan oleh dokter selama lambungnya kuat dan selama tidak ada penyakit ginjal kronik stadium yang tinggi gitu ya, dan sangat bermanfaat sebenarnya ya, karena apalagi untuk pasien-pasien diabetes yang kelebihan berat badan, yang gemuk, itu cocok sebenarnya dipakai metformin untuk menurunkan gula darah dan mengontrol berat badannya. Nah, cuman kalau belum pernah diperiksa fungsi ginjal, apalagi ini ada keluhan buang air kecilnya berbusa, saya nggak tahu ya buang air kecil berbusanya itu apakah memang sudah ada penyakit ginjal kronik atau ada kebocoran protein dari urinnya. Tapi andai kata dicek ada dan itu merupakan bagian dari komplikasi diabetesnya ya, ada banyak pilihan obat yang lebih cocok untuk mengatasi hal tersebut. Ya, metformin tetap bisa digunakan asal GFR-nya masih di atas 30, syukur-syukur di atas 60. Cuman kalau misalnya untuk kebocoran protein sehingga berbusa, sekarang ada pilihan terapi, misalnya kita menggunakan golongan SGLT2 inhibitor, contohnya seperti empagliflozin, dapagliflozin gitu ya. Itu sudah tersedia di Indonesia dan bisa diresepkan oleh dokter-dokter yang Sobat Waras percayakan gitu ya. Jadi kontrol. Jangan mengobati diabetes sendiri. Diabetes itu rumit gitu ya. Seorang dokter pun untuk benar-benar memahami diabetes, kalau menurut saya pribadi ya, tidak cukup hanya jadi dokter umum, dia harus jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dari dokter spesialis penyakit dalam pun menempuh pendidikan 4,5 sampai 5 tahun, itu baru benar-benar paham diabetes itu mesti diapain gitu ya. Jadi diabetes sangat banyak seni pengobatannya, variasi pengobatannya, dan tiap pasien diabetes itu unik, berbeda-beda aktivitasnya, kemudian kondisi gula darahnya, tingkat metabolismenya, komorbidnya, komplikasi diabetesnya beda-beda semua, kebiasaan makannya beda-beda gitu ya. Jadi itu semua menentukan pilihan pengobatan. Jadi jangan pernah mengobati diabetes sendiri, apalagi melakukan, tanda kutip menurut saya pribadi, dosa besar ya,
mencoba mengobati orang lain ya, entah itu keluarga, tetangga ya, dengan menganjurkan obat yang mungkin dia nggak tahu cara kerja obatnya gimana, tapi dianjurkan pakai ini aja gitu ya. Karena kalau salah ya bisa jadi obat tersebut bukan mendatangkan manfaat ya, malah mendatangkan malapetaka ya. Contoh pernah ada pasien saya ya dikasih obat sama tetangganya ya, bukannya ke dokter, masuk UGD gula darah ngedrop ya, karena dia nggak pernah periksa fungsi ginjal. Ternyata fungsi ginjalnya sudah sangat buruk, stadium 4 gitu ya, dan dosis obat yang diberikan oleh tetangganya tersebut agak overdosis, sehingga gula darahnya ngedrop. Jadi jangan deh ya, jangan mencoba-coba ya, semua obat diabetes itu obat keras kategorinya ya, konsultasikan dengan dokter Anda supaya mendapatkan terapi yang paling tepat. Wantong 5 jam asam urat sembuh. Oh, wantong kali ini maksudnya ya. Oke ya, ini komentar yang sangat menarik dan saya sengaja mengambil komentar ini ya untuk saya highlight ya. Jadi jamu wantong ya itu salah satu jamu tradisional yang masih banyak beredar ya, bahkan di sekitar tempat praktek saya di area Bekasi pun masih banyak yang menjual. Saya tahu dari pasien-pasien saya tentunya ya. Cuman teman-teman harus tahu dan mungkin perlu lihat lagi video yang sudah pernah saya buat ini ya. Jadi jamu wantong beserta beberapa terapi-terapi untuk penggelinu asam urat yang beredar di toko-toko jamu mungkin atau apa gitu ya, itu ternyata banyak yang belum ada izin edar dari BPOM-nya. Dan sudah diperiksa sama BPOM, banyak mengandung bahan kimia berbahaya gitu ya, termasuk obat-obatnya dicampur dengan si jamunya dicampur dengan obat golongan NSAID gitu ya, anti nyeri gitu, atau dicampur dengan steroid gitu ya. Untuk jamu wantong sendiri saya sudah banyak ketemu korbannya. Mungkin kalau dihitung-hitung udah lebih dari 5 pasien kali ya yang jadi korban si jamu wantong ini. Ada yang iritasi lambung sampai lambungnya bocor sehingga perlu operasi, ada yang sampai muntah darah, ada yang jadi gagal ginjal gitu ya, ada yang sakit mah nggak sembuh-sembuh, ada yang jadi Cushing syndrome karena overdose steroid yang terkandung di jamu wantongnya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Silakan Anda membeli obat bebas atau jamu, tapi pastikan ada izin edar BPOM-nya. Kalau tidak ada logo BPOM sudah dipastikan jamu tersebut atau terapi alternatif tersebut itu ilegal gitu ya, apalagi kalau yang jual bukan apotek ya. Jadi hati-hati. Memang harganya murah dan semua pasien bilang kalau minum itu memang cesplung dok, cepat banget perbaikan nyerinya ya. Tapi ingat kuncinya ya, semua iklan obat-obat pasti menyerukan bila sakit berlanjut hubungi dokter, bukan kalau misalnya sakitnya muncul lagi beli lagi obat atau jamu yang sama. Jadi itu sedikit wanti-wanti dari saya supaya Anda jangan menjadi korban konyol ya, hanya karena pengen cepat gitu ya, tidak mau ngantri sebentar ke dokter, Anda meneruskan obat yang sama, akhirnya efek samping, ketika efek samping malah jadi perlu operasi karena lambungnya bocor, atau malah cuci darah karena ginjalnya rusak, atau gangguan fungsi hati berat karena keracunan obat. Hati-hati ya, zaman sekarang informasi sudah mudah didapat, salah satunya melalui channel kami. Jangan sampai Anda meminum atau mengkonsumsi obat yang ilegal yang tidak ada izin edarnya ya. Salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.